Teman-teman, kita lagi di Beko Shop di Peak dan ternyata ada produk freestanding yang ukurannya beda ya kayak yang biasa kita review. Ini ukurannya 90 cm. Jadi sangat lebar ya dan besar. Dia ada 5 tungku memasak. Kalau kita lihat dari depan sini, yang pertama kita perhatikan yaitu dari segi desain ya. Desainnya cakep ya. Modelnya seperti ini, sudah stainless, bukan kaleng nih, benar-benar stainless. Ovennya besar 111 liter, jadi sangat besar sekali. Nah, kalau kita lihat lagi untuk serinya sendiri, ini merupakan seri yang buatan di Turki, yaitu GG15115DX ya, dan disarankan untuk menggunakan selang regulator yang low pressure nih. Kita lihat dari samping seperti ini, full stainless dan bukan kaleng ya, bener-bener stainless. Ini kokoh. Di belakangnya udah ada pasti listriknya tuh ya, listrik untuk nantinya lampu, untuk pemanggang berputarnya, untuk pemantiknya juga ini menggunakan listrik, pemantik pada kompornya maupun di ovennya. Dari atas kalau kita perhatikan di sini ada kaca, dia berfungsi ketika kita memasak nanti tidak akan kena cipratan ke belakang ke tembok kita ya ketika masak di sini. Jadi ini kaca penutup yang harus dibuka seperti ini kalau kita lagi masak, jelas ya, dan kita lagi bikin kue juga di ovennya. Harus dibuka seperti ini karena di sini ada rongga udara untuk sirkulasi dari oven tadi ya panasnya. Jadi harus dibuka seperti ini. Kalau kita perhatikan detail di bagian sini pun ada karet ya, sehingga nanti ketika ditutup dia akan aman tuh ya, seperti ini. Karetnya menahan ke stainlessnya seperti ini. Nah, yang menarik ini sudah menggunakan tatakannya yang bajacor nih. Jadi kokoh, bukan las-lasan. Jadi cetakan ya, kalau kita lihat nih nggak ada sambungan tuh. Jadi kokoh menopang nantinya beban dari makanan yang berat, dan dia lebih ngegrip juga ya, nggak licin gitu ya. Jadi ketika memasak nanti bebas khawatir lah gitu dengan menggunakan bajacor seperti ini atau cast iron seperti ini. Dan ini kuat, ada api yang kecil ya untuk menghangatkan dan lain sebagainya. Ini api yang agak sedikit besar, kemudian yang di sana yang sedang nih dua ini, kemudian ada lagi yang besar di sini yang 3, sekian kW ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita angkat, ini menggunakan subbuff burner atau burner yang memang sudah ternama sekali ya. Kalau kita perhatikan ada tulisan subbuffnya di sini, dan subbuff burner ini memiliki karakter api yang besar, biru, tapi memang efisiensi energinya tetap bagus ya. Jadi tetap hemat dari segi gasnya nantinya. Jadi semuanya subbuff burner nih teman-teman. Yang ini juga sama nih yang kecil. Ini menggunakan subbuff juga. Jadi menggunakan subbuff burner yang seri 2. Kalau kita lihat di sini ada tulisan subbuff juga, dan kalaupun nggak ada tulisan subbuffnya, ini menggunakan seri subbuff yang seri 2 ya teman-teman. Dicek aja di websitenya seperti ini modelnya. Desainnya berbeda dengan bener-bener yang biasa gitu, yang belum subbuff. Nah, biasanya kalau subbuff bener seperti ini di beberapa merek yang lain tuh biasanya harganya lumayan ya, bisa 16 jutaan ke atas, 20, 30. Nah, ini harganya lebih kompetitif nih. Di sini di benernya ada pemantik. Ini pemantik yang listrik tadi ya. Kemudian ada pengaman kebocoran gas. Ini thermocouple ya, safety flame device atau apapun itu namanya ya. Jadi pengaman kebocoran gas. Kalau nanti ketika menyala, kita bikin lagi masak di sini, kena tumpahan tanpa disengaja, nah dia akan menutup aliran gasnya nantinya, sehingga lebih aman. Nggak akan bau gas nanti dalam ruangan, nggak akan ada, kalau ada percikan api kan berbahaya tuh gas tersebut ya, langsung disambar. Nah, di sini akan lebih aman karena ada pengaman kebocoran dari gasnya ini yang namanya thermocouple ini. Keren ya. Jadi ada fitur safety-nya, fitur keamanannya. Nah, ini udah stainless semua, jadi lebih mudah nanti dibersihkannya dan durability-nya lebih bagus, lebih kuat. Teman-teman perlu ketahui juga bagaimana cara penggunaannya. Penggunaannya sangat mudah sekali teman-teman. Ada lampu pada oven, ada pemanggang berputar pada oven, ada pemantiknya. Jadi ketika nanti menyalakan, kita harus tekan pemantiknya di sini, baru diputar bukaan gasnya yang mana. Ini untuk api yang depan kiri ini. Ini yang belakang kiri. Ini yang tengah, yang besar tadi. Ini yang belakang kanan, dan ini yang depan kanan, yang ini yang paling kecil. Jadi tinggal kita nanti tekan di sini, putar selama ya kurang lebih 5-6 detik biar thermocouple-nya berfungsi, baru kita lepas. Gitu ya. Nanti nyala, baru kita atur apinya mau sebesar apa, kecil, api lilin, api cincin di sini mungkin kalau yang tengah, atau yang tengah yang ini ya. Kita putar api cincin atau api lilin yang tengah di sini bisa kita atur, atau api yang paling besarnya di sini. Dan kita putar saja. Begitu. Jadi semudah itu cara gunainnya. Begitupun di bagian oven. Yang oven ini apinya nih kita bisa atur juga. Sama tadi ya, tekan pemantiknya, terus kita putar bagian ovennya ini. Mau pakai api yang bawah atau yang atas? Yang bawah dari 1 sampai 8 tingkatan suhu.
Nah, setiap angkanya di sini itu menunjukkan berapa derajatnya nih, berbeda-beda. Misalkan 1 ini 170 atau 5 ini 200 derajatan, misalkan contohnya ya. 8 ini 280 derajat. Jadi memang menunjukkan berapa suhunya yang kita atur, yang kita butuhkan nantinya. Nah, kalau api atas putar ke sebelah sini. Satu suhu aja. Nah, api atas ini dia sekitar 300 derajatan. Gitu ya. Nah, ini pengaturan waktunya, putar saja sampai dengan 120 menit. Jadi kita masak udah tinggal aja nanti. Nanti paling kita cek aja nih kondisinya udah matang atau belum. Ini 111 liter, besar banget. Kemudian kacanya sudah 2 lapisan. Yang sebelah sini dan yang depannya. Jadi nggak akan panas keluar ketika nanti masak ya. Nggak akan panas ketika ada anak kecil pegang sini pun akan tetap aman. Kemudian kalau kita lihat lagi, loyang yang sudah non-stick, durability-nya bagus, lebih tahan akan gores juga, nggak akan lengket gitu ketika nanti bikin kue atau apapun itu. Nah, ini untuk nanti di kompor ya, ketika kita menggunakan alat masak yang lebih kecil gitu ya, ini bisa pakai ini, ya penyambung di bagian atas ini, di kompornya. Nah, kemudian ini kakinya, kita bisa tinggikan, kita bisa atur nih ketinggiannya. Kalau misalkan terlalu rendah, bisa kita pakai kakinya ini. Nah, kemudian ini pemanggang berputar untuk 1 ekor ayam. Ya bisa diproses di sini sekitar mungkin 4-6 kg ayam. Nah, ini tray untuk memanggang daging yang di slice. Tingkatan yang traynya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di dalamnya itu ada lampu ovennya. Nah ya, ada lampu oven di sana. Kemudian di sini apinya, pengapiannya ada pemantik yang sudah listrik juga sama. Dan kalau kita lihat ke bagian dalam lagi, dia ada pengaman kebocoran gasnya. Nah, ini dia ya termokapelnya. Jadi pengaman kebocoran gasnya itu di kompor maupun di ovennya. Dan kalau kita perhatikan di atas ini ada desain khusus diamond ya, diamond seperti ini bentuknya agar nanti sirkulasi panasnya lebih merata, karena kan bentuknya seperti ini ya, seperti diamond begini, dia akan memancarkan suhu yang ke berbagai arah gitu teman-teman. Pantulannya ke berbagai arah dengan desain diamond seperti ini. Nah, api nanti akan nyala di sini. Nah, kalau yang bawah nanti apinya nggak terlalu kelihatan ya, tapi kelihatan dari sini aja nih, dari lubang-lubang ini aja. Nah, itu suhunya tadi sampai 8 tingkatan suhu. Ada pengaman kebocoran gas juga, ada pemantik listrik juga. Nah, dia ada buku manual dan kartu garansi. Ini tinggal kita register aja, garansinya 3 tahun jasa spare part dan 12 tahun untuk motor fan-nya. Ada motor fan di sini, ada blowernya. Free instalasi ya. Jadi teman-teman silakan daftarkan untuk instalasinya kalau beli ini. Nanti akan ada teknisi beko yang untuk install ke rumahnya. Kalau untuk oven gas seperti ini memang tidak ada kipas ya, karena nanti kipas nggak akan maksimal ya fungsinya kalau misalkan ada api yang dihembusin dengan udara. Ada kipas biasanya di seri yang listrik ovennya. Di bagian bawahnya ini ada storage, ini untuk penyimpanan. Jadi kita bisa buka, bisa taruh untuk nantinya tray dan apapun itu ya, ditaruh di sini untuk penyimpanan. Kalau misalkan traynya kita punya stok 2 mungkin atau banyak gitu, kita bisa taruh di sini kalau kita gunakan cuma 1 doang. Jadi kesimpulannya ini sangat recommended ya, karena dengan harganya sangat kompetitif. Teman-teman silahkan datang aja ke Beko Shop di Peak ya. Ini sudah menggunakan burner yang udah sabak, desainnya udah stainless, kemudian ada 5 tungku memasak, sudah baja cor juga, ada pengaman kebocoran gas, ada pemantiknya udah listrik, ada kaca penutup di belakangnya. Kemudian cara gunainnya mudah, tinggal tekan pemantiknya, putar aja nih bagian yang mana yang kita nyalakan. Oven yang sebelah ini yang kompornya. Kemudian kacanya 2 lapisan kaca sehingga tidak akan panas keluar. Ada 5 tingkatan rak, ada tray memanggang, ada pemanggang berputar juga, ada pengaman kebocoran gas di ovennya juga, ada storage di bagian bawah. Jadi ya ini udah komplit banget sih, super komplit. Bahkan untuk tatakannya pun loyangnya sudah non-stick juga tadi ya, yang memang lebih tahan akan gores juga. Dia tidak akan lengket ke makanan ketika memproses. Jadi silakan, ini bisa jadi rekomendasi. Saya coba paparkan kelebihannya seperti apa, materialnya, desainnya. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang isi rumah, mengisi kompor dan oven di rumahnya, dan sedikit terkendala mungkin dengan budget untuk kitchen set. Beli ini aja nih, memasak dan bikin kue dalam 1 unit ini. Oke, sampai sini dulu reviewnya. Sampai ketemu di next review lagi ya. See you. Makasih.